Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boski DLY, NIM 0113232026. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam semester 1 dengan dosen pembimbing Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Langsung saja di sini saya ingin memaparkan video pembelajaran yang berjudul Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terminologi hadis. Kata hadis secara etimologi merupakan isim yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi ataupun dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kajian aktual. Penggunaan dalam bentuk sifat atau adjektif mengandung arti: 1. Al-jadid, suatu yang baru, lawan kata dari kodim, suatu yang lama. 2. Al-khobar, berita, yaitu suatu dipercakapkan atau dipindahkan dari seorang kepada orang lain. 3. Al-qorib, suatu yang dekat. Menurut M.M. Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran antara lain: A. Komunikasi religius, pesan atau Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. B. Cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya, seperti dalam Al-Quran surah Al-An'am, yang artinya, dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. C. Rahasia atau percakapan yang masih hangat, sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Tahrim ayat 3, yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istri-istrinya suatu peristiwa. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ulama fikih berbeda pendapat dengan memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. Al-ihwal ialah segala pemberitaan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah, kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. 2. Sunnah. Secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syar'a. Sedangkan fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. 3. Khobar. Khobar menurut bahasa berarti an-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu: 1. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. B. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin. Sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut ahbarirnya. C. Khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi. Ashar. Secara etimologi berarti baqiat al-syar'i, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. 1. Ashar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Ashar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan tabi'in, yang terdiri atas perkataan dan perbuatan.
B. Kehidupan dan fungsi hadis secara segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan. Isinya sunnah sejajar dengan Al-Quran, dan dari tingkatannya ia berbeda dengan dan berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi sebagai penjelas. C. Dalil tentang kehujjaan hadis. 1. Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikianlah itu lebih utama bagimu dan akan lebih baik bagimu. 2. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kehujjaan sunnah atau hadis adalah yang artinya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara kalian tidak akan terdapat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. 3. Ijma. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul-rasulnya yang terpercaya. Kaum muslimin menerima sunnah seperti mereka menerima Al-Quran Al-Karim karena berdasarkan kesaksian dari Allah merupakan salah satu sumber syariat. Pandangan ahli RRI, sungguhnya mazhab Abu Hanifah, imam para ahli ra'yi tidak pernah menolak sunnah dan para imamnya masih berargumentasi dengannya serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah. 5. Pandangan para fuqaha. Dengan seperti akan kami tegaskan di sini bahwa segala fuqaha kaum muslimin dari berbagai mazhab dan kawasan, baik yang punya mazhab yang masih bertahan yang tinggal namanya saja, yang memiliki pengikut maupun yang tidak, mereka memandang penting mengambil sunnah, menetapkan hukum dengannya, serta merujuk kepadanya apabila ada bagian dari agama Allah yang sudah jelas bagi mereka dan tidak dapat dipertentangkan lagi. Sikap seperti ini sama-sama diambil oleh para orang yang cenderung kepada mazhab hadis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.